Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalnas samaa'a 'alaikum midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberi nikmat sehat sehingga kita dapat hadir melaksanakan kewajiban sholat Jumat kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak tetap mendapatkan syafaat darinya. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib mengajak kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan akidah dan tauhid kita terhadap Allah dan syariatnya, agar kita dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Dan marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat melakukan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Seiring dengan berkembangnya zaman dan pergantian generasi dalam kehidupan alam semesta,
maka setiap generasi datang silih berganti untuk berkompetisi memperlihatkan karya terbaiknya di muka bumi. Hal ini dilakukan sebagai eksistensi dalam mewujudkan tugas dan kewajiban manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib menyampaikan khutbah dengan judul Pendidikan sebagai Pondasi Pembangunan Karakter Generasi Bangsa Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pendidikan adalah pondasi awal pembelajaran yang merupakan aspek penting dalam kelangsungan hidup manusia, sehingga pendidikan merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap manusia. Pendidikan diawali dari keluarga, yaitu dari orang tua kita, terutama sosok ibu yang menjadi guru pertama bagi anak yang dilahirkannya. Inilah pembentukan karakter yang pertama kali kita terima. Air susu ibu dan kasih sayang ayah merupakan cikal bakal karakter yang tumbuh dalam diri kita. Kasih sayang dari orang tua dalam keluarga adalah tempat pendidikan pertama yang kita rasakan. Begitulah seterusnya, sehingga lahir generasi berikutnya dalam melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul dalam kehidupan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 6 disebutkan yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan beberapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Pada ayat di atas, kita diingatkan suatu hukum sejarah sebagai ketetapan sunatullah tentang timbul tenggelamnya, bangkit dan runtuhnya peradaban suatu generasi umat dan bangsa manusia. Kita mesti bercita-cita menjadi generasi unggul dengan memiliki karakter yang baik dan menjadi pelaku sejarah yang berperan dalam kehidupan, bukan menjadi generasi hancur tanpa peran apapun di dalamnya. Peralihan generasi itu terus berlangsung, dan sampai hari ini kita adalah generasi yang sedang bersiap mengambil alih dan melanjutkan estafeta perjuangan generasi sebelumnya yang sedang berlangsung. Kita adalah generasi itu, yakni generasi milenial. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi Allah, generasi milenial adalah generasi yang terlahir sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Terlahir dengan zaman yang sudah maju dalam teknologi, misalnya televisi yang sudah berwarna, handphone yang canggih, dan internet yang super cepat. Sehingga salah satu ciri khas generasi ini adalah mahir berteknologi. Di Indonesia, di mana jumlah penduduk terus meningkat, secara otomatis melahirkan generasi-generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial adalah generasi pembaru bagi suatu negeri jika diberikan pendidikan dengan metode pembelajaran yang tepat, metode pembelajaran yang menarik dan inovatif. Salah satu kelebihan dari generasi milenial ini adalah cepat beradaptasi dengan teknologi. Contohnya, hampir semua aplikasi sosial media dipenuhi oleh generasi milenial. Katakan saja generasi milenial adalah pemuda, remaja, atau manusia yang berumur hingga 33 tahun. Sebagian besar dari mereka mendominasi kehidupan dunia digital. Jika mengacu pada hasil riset Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada tahun 2018 tentang profil generasi milenial Indonesia, jumlahnya mencapai 33,75% dari total penduduk Indonesia, yang tahun ini diperkirakan mencapai angka 265 juta jiwa. Maka nasib bangsa ke depannya akan sangat ditentukan oleh peran dan kiprah mereka itu yang jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi Allah, apa yang diungkapkan Al-Quran tentang pergantian generasi dan perubahan karakter dan peringatan berharga bagi umat Nabi Muhammad yang dipersiapkan sebagai umat terakhir dari perjalanan umat manusia. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang jika kalian pedomani dengan sekuat tenaga, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya.
Maka tugas utama generasi tua adalah bagaimana memberi ruang dan kesempatan pendidikan yang layak, patut, dan sesuai dengan kemajuan, tantangan, dan peluang zaman yang mereka hadapi. Rasulullah bersabda, "Ajaklah manusia berbicara dengan kadar akal mereka." Ali bin Abi Thalib berkata, "Sampaikanlah kepada manusia apa yang bisa mereka pahami. Sudikah kalian Allah dan Rasul-Nya didustakan manusia karena kesalahan penyampaian kalian?" Umar mengatakan, "Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka akan menghadapi suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian ini." Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi Allah. Maka dengan demikian, yang dibutuhkan sekarang dan seterusnya adalah sistem pendidikan yang senafas dengan perubahan zaman. Media utamanya adalah teknologi informasi dengan konten-konten yang dibutuhkan semua kalangan manusia dan terutama dapat menjadi bekal bagi generasi milenial dalam menunaikan tanggung jawab mereka. Pendidikan karakter juga harus menjadi prioritas agar keduanya berjalan beriringan, yakni penguasaan sains, teknologi, dan pengembangan karakter dengan berakhlak mulia. Inilah jawaban, sehingga sebagai generasi pengganti kita siap memberi solusi terhadap berbagai problema kehidupan umat manusia, khususnya dalam membangun kejayaan umat dan bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.